Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib, para kiai yang hadir, yang ada di majelis Hari Kemerdekaan RI yang diperingati ke-74 di UPAS, para pejabat pemerintah yang hadir, Pak Camat yang mewakili Pak Bupati, seluruh jajaran pengurus Majelis Al-Hidayah yang saya hormati, sahabat-sahabat Banser, sahabat PSHT, sahabat Pagar Nusa, dan seluruh perguruan silat yang hadir, para pendekar yang datang dari dunia persilatan yang saya hormati, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini sebelum saya ngaji, itu mic soundnya yang di belakang yang kena kuping itu dibelokkan itu. Belokkan ke sana. Ya. Jangan ngadep kuping. Nah, ini suruh ke depan. Didepke ke depan ini. Nah. Nah, lumayan kupingnya tidak ditaplok. Soalnya kalau saya dengar suara keras itu nggak bisa ngaji, teringat suara istri saya. Oh, keras kalau ngomong. Alhamdulillah kita ini jadi manusia diberikan sesuatu yang tidak semua orang diberikan. Apa? Tanpa kita tawar-menawar, oleh Allah kita diberikan tempat di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Jadi tanpa kita minta, tanpa kita negosiasi, oleh Allah kita ini dikasih Indonesia. Indonesia itu sebuah negara yang keindahannya tidak semua bangsa memiliki. Sebuah negeri yang orang sering sebut sebagai mutiara Katulistiwa. Dulu saya pikir itu hanya cerita. Tapi begitu saya gede kayak begini, setelah saya keliling dunia, saya baru merasakan bahwa Indonesia ini memang negeri yang sangat indah. Tidak ada negeri di dunia seindah Indonesia. Makanya orang menyebut ini tanah surga. Tanah surga itu tanah apa? Jadi pada zaman dahulu ada negara besar. Sebuah negara yang punya nama Yunani. Yunani itu di Eropa. Punya Tuhan namanya Zeus. Zeus menikah dengan Tuhan perempuan namanya Hera. Punya anak Hercules. Itu negara Yunani.
punya filosof besar namanya Plato, namanya Socrates, Aristoteles. Orangnya hebat dan merasa menjadi bangsa yang paling hebat di dunia karena mengilhami Romawi, mengilhami Eropa yang lain. Akan tetapi orang Yunani ini tersentak kaget ketika tiba-tiba ada cerita tentang Atlantis, negeri surga, tempat para dewa bersemayam. Nah, surga itu punya ciri 4, ciri utama. Apa? Mataharinya tidak pernah ingkar janji, pagi terbit, sore terbenam. Yang kedua, air selalu mengalir. Yang ketiga, hawa tidak panas dan tidak dingin. Yang keempat, daun tidak pernah rontok secara keseluruhan sepanjang tahun. 4 ciri surga itulah yang membuat orang Yunani sangat kebingungan. Kok bisa? Padahal dia merasa merekalah pemilik surga. Tapi begitu ada 4 ciri dan mereka tidak memiliki. Karena mereka kehilangan matahari selama 4 tahun. 4 bulan dalam 1 tahun. Daunnya rontok di musim gugur. Daunnya rontok di musim gugur. Tes. Tes lagi berarti ganti mic. Enggak, Kiai. Selamat datang. Salam. Sehat. Alhamdulillah. Nembe duki nek kula. Nggih, ki mundi. Moga. Dah. Maka orang Yunani bersepakat, wah, berarti negeri dia bukan negeri surga. Maka kemudian dia memerintahkan salah satu pengembaranya yang terbaik, namanya Ptolemeus. Si Ptolemeus ini disuruh mencari tanah surga itu ada di mana. Akhirnya pengembaraan si Ptolemeus ini berjalan selama 20-an tahun. Sampailah dia membuat catatan, ketemu tanah surga namanya Argir atau Jabadiu. Akan tetapi catatan itu tidak menjadi berguna karena di Yunani terjadi perang antara Kreta sama Sparta. Sehingga bangsa ini gagal pindah ke surga. Sampai akhirnya muallim kapalnya Ptolemeus yang namanya Kudunga ini mengalami konflik di India. Dan akhirnya si Kudunga ini dengan berbagai upaya beserta keluarganya melakukan perjalanan mencari tanah surga. Maka keluarga besar ini terdampar di sebuah pulau namanya Pulau Maldives, yang sekarang dikenal dengan nama Maladewa. Buat kerajaan besar namanya Salangkanaya. Kerajaan ini tidak bertahan lama karena tanahnya belum tanah surga. Maka kemudian si Kudunga punya anak melakukan perjalanan boyong satu negara. Terdampar di ujung timur Kalimantan. Bikin sebuah kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara dengan raja bernama Mula Warman. Itulah awal
Nah, di sana dengan Kutai Kartanegaranya akhirnya punya anak namanya Dewa Warman. Dewa Warman bergeser ke ujung kulon di Pulau Jawa. Bikin kerajaan besar namanya Kerajaan Salokonegoro. Dari situ kemudian punya anak namanya Purnawarman. Masuk Jawa Barat bikin kerajaan besar namanya Tarumanegara. Dan Tarumanegara punya anak namanya Sinasanaha dan Sima. Yang Sima bergeser ke pesisir utara di Jawa dengan daerah sekitar Kalimantan dikuasai, bikin kerajaan Kalingga. Yang bergeser ke selatan bikin kerajaan namanya Galuh. Dari kerajaan Galuh lahir anak hebat namanya Sanjaya. Dari Senasana punya anak namanya Sanjaya, mampu membangun kerajaan besar namanya Mataram di pusat Pulau Jawa di sana. Yang akhirnya kemudian keturunannya geser ke Palembang. Wangsanya Shailendra bikin kerajaan besar namanya Sriwijaya. Yang bergeser ke timur namanya Sindok, menjadi cikal bakal kerajaan Kadiri sama Doho. Yang akhirnya melahirkan kerajaan besar namanya Singasari. Dan Singasari dipimpin oleh Kertanegara mampu menaklukkan 2/3 dunia. Jadi jangan pernah menganggap kita ini bangsa kecil, kita ini bangsa besar karena kita punya Kertanegara penakluk 2/3 dunia. Dan disitulah kemudian kita bisa lihat betapa bangsa ini menjadi bangsa yang ditakuti. Karena kekuasaannya sampai semenanjung Madagaskar. Bahkan sebagian besar wilayah Korea menjadi bagian dari kerajaan Nusantara. Makanya ada satu provinsi di Korea Selatan namanya Provinsi Kimhae. Ternyata Provinsi Kimhae yang buka hutan, yang menjadi orang pembangun Kimhae pertama itu namanya Surowareng. Tidak mungkin Surowareng nama Kalimantan, nama Korea. Itu pasti nama dari Nusantara. Inilah bangsa kita. Sebelum nanti ngaji tak urutkan satu-satu. Nah, Singasari mampu menaklukkan kekuatan besar namanya Mongolia. Padahal Mongolia waktu itu menaklukkan Eropa, menaklukkan Arab, menaklukkan Cina. Tapi ketika datang ke Nusantara, dihadapi oleh Kertanegara, habis kekuatannya. Padahal Mongolia punya kapal induk yang paling ditakuti, sanggup mengangkut 1.500 tentara, 500 kuda. Tapi pasukan Kertanegara punya kapal lebih besar yang sanggup mengangkut 2.500 tentara, 1.500 kuda. Kenapa kapal Kertanegara besar? Karena kayu waktu itu masih besar-besar. Dan kayu kita kayu yang keras. Kapal Mongolia menggunakan kayu pinus, kapal Nusantara menggunakan kayu ulin. Ya, ditabrak juga pecah. Lah ini makanya bangsa ini punya keunikan-keunikan yang bangsa lain nggak ada yang punya. Keunikannya apa? Bangsa ini punya sesuatu yang kadang orang tidak menyadari. Contoh, bukti bahwa bangsa ini bangsa besar. Bahasa sini dan bahasa sana beda. Alat musik di sana, alat musik di sini beda. Dan kualitasnya bisa diuji. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Kayu tinggal motong, kulit kambing tinggal motong.
Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Kayu tinggal nebang, tali tinggal melintir. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bangsa kita. Apa yang dimiliki oleh orang Eropa, kita memilikinya. Orang Eropa punya kisah cinta yang luar biasa, namanya Romeo Juliet. Orang Arab punya Kais dan Laila. Orang Cina punya Sampai Ingtai. Bangsa Nusantara punya kisah cinta yang luar biasa, mulai dari Lambung Mangkurat, mulai dari Putri Junjung Bui sampai Ande-ande Lumut. Lengkap kita. Sana punya orang kuat namanya Samson. Kita punya orang kuat namanya Bandung Bondowoso. Pahit lidah, Sangkuriang, punya orang kuat. Sana punya kisah cinta tentang ibu tiri yang kejam, namanya Cinderella kisahnya. Kita punya kisah cinta ibu tiri yang kejam, bawang putih, bawang merah. Lengkap bangsa kita ini. Sana punya kisah binatang bisa ngomong, namanya kura-kura ninja. Kita bisa juga punya kisah binatang bisa ngomong, kancil nyuri timun. Jadi bangsa ini memiliki segalanya. Orang sana Arab bilang nasi itu rus, orang Inggris rice, orang kita bilangnya macam-macam. Kalau masih di pohon namanya padi, kalau udah dipanen namanya gabah, kalau udah digiling namanya beras, kalau patah-patah namanya menir, kalau dimasak namanya nasi, gondol cecek siji, upo. Tapunya kalau dibuntel godong daun namanya lontong, dibungkus janur namanya kupat, kalau diuplek-uplek namanya bubur, pantatnya gosong intip, ndak kemakan karak. Lengkap kita, punya segalanya. Makanya bangsa ini bangsa yang besar. Dan bangsa ini memiliki segalanya. Makanya jangan heran apa yang dimiliki di sana kita miliki, dan kita diberikan kelebihan oleh Allah menjadi bangsa yang paling beraneka ragam. Bangsa yang paling beraneka ragam. Orang Arab makanannya kurma sama roti sama daging. Orang Eropa makanannya daging, susu dibusukkan namanya yogurt, susu dikeraskan namanya keju, kemudian kasih daging, bawang saja impor dari Bombay, maka namanya bawang Bombay. Afrika makanannya hewan, karena makanan padi nggak bisa, nanam padi didalui sama burung, nanam jagung didului sama monyet, nanam ubi didului sama celeng. Makanya makanannya kijang. Orang kita makanannya paling banyak, mulai dari nasi, jagung, umbut, tales, macam-macam. Bahkan kita punya hantu paling banyak di dunia. Orang Arab punya hantu namanya jin. Orang Eropa punya hantu namanya Casper. Orang Amerika Dracula. Orang Cina vampir. Orang Indonesia hantunya paling banyak. Mulai dari wewe gombel, gendruwo, kolor hijau, pocong, gundul pringis. Tak, kuntilanak paling banyak kita ini. Makanya semua orang sekarang bertanya, kita ini bangsa yang paling banyak perbedaannya.
tapi kita menjadi pionir dunia hari ini. Seluruh dunia tercengang dengan Indonesia. Kenapa? Prestasi Indonesia hanya Indonesia yang punya, dan dunia tidak ada yang memiliki prestasi itu. Apa prestasinya? Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak semua bangsa memiliki. Kita ini bangsa yang kuat, bersatu. Apapun yang sedang terjadi, bangsa ini menjadi bangsa yang tetap kuat. Kenapa bangsa ini kuat? Karena bangsa ini punya nenek moyang yang hebat. Dulu ada cerita bahwa setelah perang dingin, perang berikutnya adalah perang agama. Akan tetapi itu hanya terjadi di negara-negara yang tidak di Indonesia. Indonesia aman. Kenapa? Karena perang antar agama pertama terbesar di dunia ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Perang agama antara Hindu sama Buddha. Hindu punya raja namanya Sanjaya. Buddha punya wangsa besar namanya Shailendra. Wangsa Sanjaya beragama Hindu, wangsa Shailendra beragama Buddha. Raja Sanjaya namanya Panukuh. Panukuh takut jadi raja karena pamannya yang namanya Garung sangat keras terhadap orang Hindu. Garung beragama Buddha. Yang tidak mau ikut Buddha dibunuh sama si Garung. Akhirnya si Garung ini bergelar Semaratungga. Sampai akhirnya yang namanya Panukuh pergi ke India, belajar ilmu arsitektur. Pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Si Gunadarma bergelar menjadi seorang arsitek. Sementara Semaratungga mampu menjadi raja Buddha yang kuat. Tapi karena perang terus, akhirnya Semaratungga nggak mampu bikin candi. Karena perang terus nggak punya ilmuwan atau nggak punya arsitek. Akhirnya ketika mau bikin candi Buddha, dia minta bantuan kepada si Gunadarma, orang Hindu. Akhirnya orang Hindu menjadi arsitek pendirian candi Buddha. Lahirlah candi besar namanya Sambara Budura yang akhirnya dikenal dengan nama Borobudur. Itu adalah arsiteknya orang Hindu tapi candi Buddha. Begitu candi Borobudur jadi, ternyata anak Semaratungga yang namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama orang Hindu. Anak Raja Buddha yang anti Hindu ternyata mencintai orang Hindu. Akhirnya terpaksa harus dinikahkan antara anak Buddha sama anak Hindu. Terjadilah pernikahan besar antara orang Buddha sama orang Hindu dari bapak yang anti Hindu. Makanya saudara-saudaraku semua yang kemarin 01 dan 02 jangan terlalu serius karena khawatir anakmu saling jatuh cinta. Akhirnya menikahlah dan jadilah raja. Seorang Hindu jadi raja di kerajaan Buddha, akhirnya bergelar Rakai Pikatan. Semenjak itu rukunlah Hindu dan Buddha, dan akhirnya orang Hindu membuat candi besar namanya Prambanan di sana itu. Akhirnya rukun, sehingga Balaputra Dewa tidak lagi ribut masalah agama ketika pindah ke Palembang, jadilah Sriwijaya besar. Sindok nggak ribut masalah agama, akhirnya menjadi kerajaan besar. Yang akhirnya kemudian oleh Majapahit ketika semakin besar dikukuhkan dalam sebuah slogan besar namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah merawat keberagaman yang ada di Nusantara. Maka semenjak itu bangsa ini saling menjaga. Yang Buddha jaga yang Hindu jaga yang Buddha. Makanya sampai hari ini jangan heran
Kalau ada hari raya Natal, Banser jaga gereja, karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Itu bukan barang baru, makanya tidak usah kaget, kecuali anak-anak baru yang tidak terlalu mengerti. Makanya biasanya sok ribut. Nah itu bangsa ini. Makanya kita ini menjadi bangsa yang sudah cukup lihat. Bangsa ini memang dari dulu beda. Dan hari ini akhirnya kita bisa merasakan betapa enaknya menjadi orang Indonesia. Orang Eropa sama sekali tidak enak hidupnya. Walaupun kita lihat negaranya semaju itu. Kenapa maju? Karena mereka berpikir keras dengan menciptakan ilmu-ilmu. Untuk apa? Agar mereka selamat kena musim dingin. Karena Eropa punya musim dingin, selama 4 bulan mereka tidak bisa melihat matahari. Hidupnya susah kalau musim dingin, karena ada bencana besar menghadapi musim dingin. Sehingga mereka mempersiapkan kehidupan yang sangat matang agar bertahan di musim dingin. Makanya oleh Allah dia dibikin tinggi besar, rambutnya merah, biar kalau nanti musim dingin nggak mati kedinginan. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya matahari. Makanya orang Eropa kalau musim dingin pigmen kulitnya berubah jadi bintik-bintik kayak kulit tokek. Makanya mereka kemudian nabung dengan sangat kuat, berlari ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai di Ketapang, di pantai-pantai air upas. Untuk apa? Karena mereka sedang berjemur, maka mereka pakai bikini, pakai cawet, dan pakai beatok. Karena mereka berjemur. Apakah mereka melakukan pornografi? Tidak. Mereka tidak melakukan pornografi, tapi mereka berjemur. Maka jangan salah paham, sampean aja yang ngeres. Makanya siapapun pemimpin di Indonesia harus mengerti. Ketika mereka datang, jangan dibikinkan perda syariat. Turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Mereka akan pindah ke Thailand. Ini pengertian. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun. Karena rontok di musim gugur. Seluruh daunnya rontok. Yang tidak rontok hanya daun cemara. Makanya bulan Desember menggunakan daun cemara kalau teman-teman yang hari raya Natal. Karena hanya cemara yang tidak rontok di musim dingin. Seandainya Natal itu asli air upas, bisa jadi menggunakan daun jambu, daun mangga. Tapi karena dia asli Eropa, maka dia menggunakan pohon cemara, karena hanya itu yang tidak rontok di bulan Desember. Makanya kita tidak usah marah. Jangan tanam masjid kami di depannya pohon cemara. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Nah ini yang mesti dipahami betul. Orang Eropa nggak enak hidupnya kalau musim dingin. Mereka nggak punya ikan. Makanya musim panas mereka mengawetkan ikan namanya sarden untuk dimakan di musim dingin. Makanya orang air upas gak usah ikut-ikutan makan sarden. Wong kita setiap hari ke sawah atau ke sungai dapat ikan, gak dapat ikan kodok-kodok juga ada. Loh, itu indahnya orang Indonesia. Orang Arab nanam pohon biayanya ratusan juta karena sangat kering. Sehingga harus selalu dibasahi. Tapi orang Indonesia nanam pohon tidak sengaja. Makanlah pepaya, telanlah bijinya. Tunggu 6 bulan. Tumbuh pepaya baru di pematang sawah. Dan pepaya yang keluar dari manusia biasanya lebih manis daripada pepaya yang lain. Dari bangsa kita. Orang Afrika hitam. Kenapa? Karena banyak singa. Makanya Allah bikin mereka hitam. Kalau dibikin putih dikejar singa, kelihatan. Kalau dibikin hitam, tengkurap dikira kayu ulin, udah nggak kelihatan. Orang indah. Orang Eropa makannya susah. Ditanami padi, dimakan burung. Ditanami ubi, dimakan tikus. Ditanami apa saja, dimakan binatang. Makanya makanan mereka berburu dan meramu.
Orang Cina tembem-tembem sipit-sipit nggak enak juga. Kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar sehingga silaunya luar biasa. Sehingga orang Cina berubah menjadi kriip-kriip dan sipit. Negeri terindah. Sampai nggak pernah membayangkan ada satu negeri namanya Siberia, -41. Saya kalau sesana kapok. Saking dinginnya kadang kencing belum selesai sudah mampet karena mengeras. Nah ini di Siberia kemana-mana naik anjing karena pakai kereta anjing itu kemana-mana, anjingnya 6, anjingnya segede-segede gini, namanya Siberian Husky sama Alaskan Malamut. Nah, bangsa seperti ini memang tidak semua orang memiliki, maka berbahagialah kita ini menjadi orang Indonesia, negeri yang indah. Orang Jepang rajin sekali masuk kantor. Jam 5 sudah di kantor, jam 5 baru pulang. Makanya banyak sekali orang Indonesia kadang pengen mencontoh Jepang. Ketika ke Jepang, kenapa kita tidak mencontoh Jepang? Rajin masuk kantor dan tertib. Padahal orang Jepang pengen kayak orang Indonesia. Jam 7 baru bangun. Masih sempat nganter anak sekolah. Habis itu nyemproti burung. Jam 9 baru ngantor. Jam 1 sudah pulang. Dan Indonesia biasa-biasa aja. Gak maka kenapa-kenapa. Loh itu loh Indonesia. Jadi kita ini diberkahi oleh Allah menjadi punya sebuah tempat yang indah. Nah ini mesti kita jaga, jangan sampai. Loh ini makanya kita sebagai kaum muslimin oleh Allah dibekali dengan bekal-bekal yang luar biasa. Dan ini jangan salah mengerti dan jangan salah paham. Umat Rasulullah ini dibekali dengan satu ilmu yang luar biasa. Ilmu apa? Ilmu pengertian berbangsa-bangsa dan bersuku. Kenapa? Karena umat Rasulullah adalah umat yang sudah ketemu dengan bangsa dan suku. Umat Nabi Adam belum ketemu bangsa dan suku, baru ketemu satu keluarga. Umat Nabi Musa baru ketemu sama orang Filistin. Umatnya Nabi Sulaiman baru ketemu sama jin. Umatnya Nabi Ibrahim waktu itu belum sampai ke Ketapang, belum sampai ke air upas. Tapi umat Rasulullah hari ini ketemu dengan siapa saja. Bahkan sudah sampai ke Tapang, bahkan sudah sampai air upas, bahkan sudah sampai ke pedalaman-pedalaman di seluruh dunia. Ini umat Rasulullah. Makanya dibekali dengan satu ilmu apa? Ilmu waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling mengenal, agar saling pengertian. Nah, tinggal kita punya pengertian apa tidak. Makanya ini bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ini ada peristiwa yang sangat mahal. Apa? Haji. Orang Indonesia harus bayar 40 juta untuk pergi haji. Pergi haji itu puncaknya kemana? Puncaknya adalah nengok Jabal Rahmah di Padang Arafah. Untuk apa? Menengok tugu batu yang di situ adalah titik pertemuan antara nenek moyang manusia namanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam laki-laki, Siti Hawa perempuan. Ya ayuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku bikin kalian laki-laki Adam, wa unsa dan perempuan Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa pertama kali ketemu di Jabal Rahmah. Di situ pertama kali ketemu. Makanya ketika pertama kali ketemu di Jabal Rahmah dikasih tugu cinta namanya tugu Jabal Rahmah. Nah, kita ini disuruh haji, ini bulan haji. Makanya orang Islam biar ngerti bahwa manusia ini dulu berasal dari manusia yang sama
dari Nabi Adam dan Siti Hawa, maka dikirimlah kita ke Jabal Rahmah. Di situ untuk melihat, oh ini Nabi Adam keluar. Yang akhirnya kemudian menjadi Arab, menjadi Cina, menjadi Afrika, menjadi Indonesia, menjadi India, menjadi mana saja, sebenarnya berawal dari bapak yang sama. Makanya orang pergi haji sebenarnya dihantarkan kepada satu pengertian agar manusia mengerti berawal dari satu saudara. Inilah yang kemudian oleh kita sering disebut dengan sebutan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Jadi manusia tidak ada yang berbeda, manusia sama semuanya. Dari bapak yang satu, Nabi Adam dan Siti Hawa. Makanya orang Islam nggak boleh membedakan anak bangsa, bahwa putih hitam semuanya itu ketentuan Allah. Makanya yang rukun jangan kaget. Dulu orang Eropa nggak dikasih pengetahuan itu, makanya orang Eropa merasa bahwa mereka lah yang terbaik. Ras Arya adalah ras terbaik, yang lain adalah bukan manusia. Makanya ketika Christopher Columbus sampai ke Tanjung Harapan, begitu lihat orang Afrika hitam-hitam, ini dikira, oh ini orang yang jahat, disiksa oleh Tuhan, tidak boleh mati, makanya gosong-gosong di neraka. Makanya Christopher Columbus melihat bahwa orang Afrika dianggap sebagai orang yang masuk neraka dan tidak boleh mati. Maka setelah itu oleh Christopher Columbus orang Afrika ditembaki. Kenapa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Sehingga terjadi perbudakan di Afrika. Orang Indonesia dilihat oleh orang Eropa juga bukan manusia. Karena orang Indonesia diajarkan di Eropa sebagai turunan monyet. Karena Indonesia itu bagian dari turunan Pithecanthropus. Makanya ada Pithecanthropus erectus, Wajakensis dan Soloensis. Makanya Belanda ketika datang ke sini nembaki orang Indonesia. Tapi orang Islam sudah diajarkan dari awal bahwa manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku. Nah ini yang mesti harus dipegang dan harus selalu diingat bahwa manusia berbangsa-bangsa dan bersuku. Nah, itu makanya kalau jadi umat Islam masa depan bisa heran. Tuh, jadi bangsa, jadi suku, yang kemudian ada bangsa Indonesia, ada suku Dayak, ada suku Jawa, ada suku Madura. Nah itu adanya cuma di Indonesia. Yang lain nggak menemukan, paling satu bangsa pecah puluhan negara. Nah itu, makanya dulu semuanya ke sini, Belanda ke sini, Jepang ke sini, Portugis ke sini, semua pengen ke sini karena ini bangsa terbaik. Dan umat Islam sebagai kekuatan terbesar kita ini diajarkan untuk saling memaknai persaudaraan. Makanya umat Rasulullah sebagai umat terakhir diajarkan untuk sampai kepada titik di mana awal manusia bertemu, namanya Jabal Rahmah. Kemudian sekarang di dunia ini sungguhnya adalah tinggalan peradaban Nabi Ibrahim. Karena kita peradaban Ibrahim, maka semua sekarang ini mengenal sejarah Ibrahim. Agama besar di dunia ini ada Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu. Ini sebenarnya kalau dirunut berangkat dari Nabi Ibrahim. Makanya orang Islam mengenal Ibrahim dengan istri Sarah, orang Yahudi mengenal Abraham dengan istri Sarah, orang Nasrani mengenal Abraham dengan istri Sarah, orang Hindu mengenal Brahma dengan istri Saraswati, Sarah, dan Saraswati. Ini sesuatu yang kadang jarang kita pelajari. Nah, Nabi Ibrahim punya anak dua, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Ishak punya anak namanya Yakub atau Israel. Israel punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Nah, Bani Israel melahirkan bangsa besar, ada Nabi Musa melahirkan Yahudi,
melahirkan Nabi Isa, melahirkan Nasrani. Dari Bani Ismail lahir Nabi Muhammad. Makanya kemudian agar tidak saling mencederai, kaum muslimin disuruh napaktilas sejarah Ibrahim. Makanya ini bulan haji, seluruh napaktilas Ibrahim. Tempat Nabi Ibrahim bangun Ka'bah ulang dikenal dengan nama Makom Ibrahim. Kita tengok sana, yang tempatnya Nabi Ismail kita tengok namanya Khijir Ismail. Tempat Siti Hajar ditengok dengan namanya Sa'i Sofa Marwa. Kemudian lempar setannya diulang dengan nama Jamarot Ula Wusto Aqobah. Ini adalah cara agar kaum muslimin tidak kaget ketemu bangsa berbeda. Dan agar ketika ketemu saudara dari keturunan Ibrahim yang dari Nabi Ishak, orang Islam diajarkan apa? Sholat. Sholat itu adalah peristiwa yang diselesaikan oleh Allah melalui Isra Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa yang diselesaikan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Karena dari Masjidil Aqsa lahir Yahudi Nasrani, dari Masjidil Haram lahir Islam. Maka biar tidak ribut, makanya kalau sholat disuruh baca kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Siapa ali Ibrahim? Ya Yahudi Nasrani. Makanya kiblatnya sudah dipisah, tidak usah ribut, tapi saling mendoakan. Nah ini yang kadang lupa. Makanya ketika Gus Dur waktu itu berkunjung ke Israel, ada yang komplain, kenapa Anda ke Israel, Gus? Gus Dur jawab, kenapa? Lu bukankah Quran walantardo angkal Yahudu walan Nasoro? Iya, ayat itu kita baca sekali setahun ingat, tapi yang kita baca 5 kali setiap hari lupa. Wa ala ali Ibrahim. Loh, makanya umat Nabi Muhammad hari ini adalah umat yang sudah ketemu dengan semuanya. Sampean nggak usah kemana-mana, ketemu dengan semuanya. Kita ini hari ini tanpa kita ketemu dengan orang Jepang. Tapi orang Jepang tidak datang, Jepangnya cukup mic-nya saja yang datang. Karena kalau nggak mic ini tidak dari Jepang, kiainya goroane molor. Ini Jepang datang. Orang Korea nggak datang orangnya, tapi Samsungnya datang. Musim haji, orang Yahudinya nggak datang, yang datang pesawatnya ngangkut jamaah kaum muslimin pergi ke haji. Orang Eropa yang dari Prancis datang, ke mukanya seluruh perempuan Islam di Indonesia, karena orang Prancis pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Kalau bedak air upas orang sudah nggak mau karena beras ditumbuk blonteng semua. Ini bangsa hari ini udah ketemu semua. Orang Cina nggak datang, yang datang kipas anginnya mereknya Maspion. Kita malam-malam longok-longok, Cinanya datang, bawakan apa? Rokok, gudang garam dibuat oleh Cina. Ini yang kiai-kiai pecinya putih, buatan Cina. Banser kelihatan, karena apa? Karena banser tulisannya ada. Tulisan itu dibuat dari mesin yang dibuat oleh orang Cina, namanya mesin bordir, mereknya Butterfly. Oh ini datang semua ibu-ibu jadi cantik itu karena kain Paris yang dibuat oleh pabrik kain ini. Jadi hidup ini sudah umat Nabi Muhammad sudah ketemu dengan semuanya. Makanya biar nggak ribut di akhir zaman, kita dibikinkan cara agar kaum muslimin bisa mengerti perbedaan. Makanya nggak usah ribut kaum muslimin sekarang, rukun lah. Untuk apa? Karena memang kita dari awal sudah dikasih bekal. Ketemu bangsa berbeda, kita punya pelajaran, lihat Jabal Rahmah. Ketemu agama berbeda, kita punya pelajaran, kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi saling mendoakan. Kita ini sudah diajarkan dari awal, cuman kadang kita aja yang nggak menyadari.
dan nggak mau mengerti. Makanya kalau sekarang ada ribut aja sungguhnya apa? Karena memang tidak mau mengerti. Tiba-tiba kaum muslimin di zaman akhir bank haram, ya ribut kalau bank haram. Kenapa? Karena kita semuanya pakai uang. Uang itu keluar dari bank. Kalau banknya diharamkan, ya uangnya haram. Karena uang tidak keluar dari KUD. Nah ini, ya, kita ini punya semuanya. Dulu zaman Rasulullah, gambar masih diharamkan mutlak. Tapi umatnya di zaman sekarang tidak bisa lagi mengharamkan secara mutlak. Karena kalau pemilu harus pakai gambar. Kalau tiba-tiba pemilu cuma hitam tok gitu ya badan. Bikin paspor pakai gambar. Bikin KTP pakai gambar. Pilihan kepala desa pakai gambar. Semuanya ada. Alkohol dulu mutlak diharamkan semua. Tapi sekarang ada alkohol yang bisa dipakai, namanya obat bius. Kalau semuanya diharamkan sampai obat bius juga haram, maka kemudian nanti yang dioperasi sesar teriak. Loh ini hidup ini. Nah inilah kehidupan zaman akhir. Makanya umat Rasulullah di zaman akhir ini sudah tidak mudah. Di zaman awal umat Rasulullah, para sahabat di Makkah sana sangat indah ketemu dengan orang Makkah. Zaman tabi'in ketemu dengan orang Makkah sana di Madinah. Tapi zaman sekarang seluruh kaum muslimin ketemu dengan siapa saja hari ini. Kalau komunikasi sekarang ketemu dengan Mark Zuckerberg. Karena apa? Pakai Facebook. Makanya yang kemarin ribut yang diuntungkan Mark Zuckerberg, pendukung 01, pendukung 02 ributnya di Facebook. Semakin ribut Facebook semakin untung. Semakin ribut WhatsApp semakin untung. Karena WhatsApp 1 bulan mengambil keuntungan 200 triliun dari Indonesia. Semakin rajin share it, yang lain semakin untung. Kita semakin untung. Wow. Kita memang diajarkan menjadi manusia cerdas. Nah kalau itu bisa kita pahami, karena kita di Indonesia, bangsa ini akan bangkit. Kita punya kekuatan besar, kita memiliki Indonesia. Kita pede menjadi bangsa ini. Hari ini kita dibikin gak pede. Jambu gede dikit, jambu Bangkok. Ayam gede dikit, ayam Bangkok. Yang asli Indonesia tinggal gula Jawa. Bangkok semua. Rambut hitam-hitam di merah-merah. Akhirnya jadi LKMD. Lontok kok mengendas sih. Kita nggak pede lagi menggunakan baju Indonesia. Akhirnya yang parah ini ibu-ibu kadang nggak cocok juga dipakai. Namanya baju legging. Baju legging itu bajunya orang Eropa, cocok bagi perempuan yang tubuhnya lurus, tapi bagi tubuhnya yang belendak-belenduk itu enggak pas. Jangan dipakai, enggak pas. Tapi kalau yang masih anak-anak SMA, bagus, lurus-lurus, bisa dipakai. Akhirnya kemudian karena pengen make, akhirnya minum pelangsing biar lurus. Begitu minum pelangsing, akhirnya apa? Sakitnya perutnya sakit karena pelangsing murahan. Lama-lama konslet. Nah, pelangsing murahan, begitu sakit, tapi saking pengennya cantik minum pelangsing. Akhirnya langsing juga, tapi tubuhnya masih kurang karena terlalu hitam. Akhirnya ibu-ibu beli pemutih, beli Baiklin. Setelah putih banyak korengnya, beli penghilang koreng. Setelah itu kemudian mukanya masih kurang putih, dikelotok sekalian. Terus kemudian idepnya disambung. Tadi cantik memang, terus rambutnya dicat merah, kacamatanya diubun. Tapi itu nggak cocok buat orang Indonesia karena terus pakai sendal tinggi, nggak mau ke ladang. Akhirnya ladangnya nggak ada yang ngurus. Akhirnya kalau sudah cantik seperti itu nggak mau nyusoni
anak, akhirnya anaknya dipasrahkan sapi. Akhirnya waktu mandi, moh gitu. Wah, akhirnya apa sih nggak mau. Pada saat itu akhirnya kemudian tetap butuh makan, tapi nggak mau ke ladang. Akhirnya jual ladang, ladangnya dijual, lama-lama habis. Nah kalau sudah habis jual apa? Ya jual yang ditandani itu. Makanya hati-hati ini menjadi orang Indonesia. Kita ini bangsa yang sedang dilihat dari semua sisi oleh semua kekuatan. Nah kaum muslimin ini harus menjadi penguat bangsa. Makanya kalau sekarang ada yang teriak, hancurkan Yahudi, diem dulu, jangan ikut-ikutan. Karena kalau Yahudi mati semua, sampean pergi haji berenang. Karena yang nyiapkan pesawat orang Yahudi. Ya Pak Habibie suruh bikin pesawat belum jadi, wong namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko ya belum jadi. Jangan mudah, sekarang banyak sekali orang-orang ini yang datang tidak mengerti bangsa ini berbeda. Karena bangsa ini berbeda-beda, maka benderanya pun membuat landasan yang menyatukan berbeda. Tiba-tiba ada yang datang bawa bendera la ilaha illallah, mereka menyebut ini bendera Rasul. Bukan, itu bukan bendera Rasul, itu bendera Hizbut Tahrir, bukan bendera Rasulullah. Bukan, itu benderanya Hizbut Tahrir, bendera yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Tapi karena kita kadang nggak ngerti, mereka mengatakan ini bendera Rasul, kamu kalau anti ini, kamu anti Rasulullah. Enggak, itu bendera Hizbut Tahrir, saya enggak mau bendera itu. Tapi kalau kamu anti ini, anti la ilaha illallah, enggak, saya setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah. Enggak pusing gitu. Kamu enggak, saya anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau saya ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Tapi kalau kemudian itu jadi bendera, saya juga tidak mau. Makanya hati-hati. Ini banyak sekali orang bawa Pancasila toghut itu. Pancasila itu toghut. Toghutnya di mana? Ayo. Ini dulu bangsa didirikan oleh para pendiri bangsa. Ketika para ulama datang ke sini, bangsa ini terdiri dari kerajaan, raja dan hamba. Raja dan hamba nggak mungkin karena Islam ini mengajarkan kebersamaan. Makanya kemudian dilahirkanlah sebuah konsep besar namanya musyarakah. Apa? Hidup bersama, saling mengerti. Lah kalau sudah musyarakah nggak ada raja, nggak ada hamba. Karena raja mutlak, hamba nggak punya kekuatan. Maka kemudian Rasulullah pernah mengajarkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian raja dan hamba dilebur dalam satu konsep namanya ra'iyah. Ra'iyah itu apa? Hidup bersama, saling bertanggung jawab. Makanya orang-orang yang sudah masuk dalam kalimat ra'iyah, ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Apa? Manusia saling bertanggung jawab. Itu ra'iyah. Makanya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Maka jangan lagi bilang kafir, karena kafir adalah orang yang mengkafirkan, orang menyerang kaum muslimin. Kalau sudah hidup bersama namanya dhimmi, tapi kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ra'iyah atau rakyat. Nah, seluruh penduduk Indonesia sudah disebut sebagai rakyat, maka tidak ada kafir di Indonesia. Tuh, makanya kita ini kiai-kiai sepuh gak ada yang suka mengkafir kafirkan orang, karena ra'iyah. Dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup menyebut seluruh warga bangsanya dengan sebutan ra'iyah atau rakyat hanya ulama Indonesia. Nah kalau sudah ra'iyah atau rakyat, maka kemudian harus melakukan kegiatan besar namanya saling berembuk. Lah itu dalam Al-Quran disebut wasyawirhum fil amri. Maka kemudian ra'iyah yang ngumpul disebut musyawarah. Nah kalau sudah musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah.
maka kedudukan orang musyawarah disebut majelis. Nah kalau sudah disebut majelis mengangkat pemimpin wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Loh, kurang Islam apa negeri ini? Makanya kalau ada orang mengatakan Pancasila produk togut, suruh dia keluar dari Indonesia. Jadi jangan sok-sokan kita ini. Ketuhanan yang maha esa. Ini kul huwallahu ahad, cuman bahasanya aja yang beda. Makanya mengertilah kalau menjadi orang Indonesia. Jangan dikira ketika bahasanya berbeda, isinya juga beda. Isinya sama walaupun bahasanya berbeda. Saya ini kalau di Arab sana panjang namanya, Syaikhun, Syuyukh. Bisa jadi Al-Alim, Al-Allama, Asy-Syaikh, Al-Karim, Ibnul Karim, panjang. Tapi oleh orang Indonesia kayak saya cuma disebut kiai gitu aja. Makanya kiai itu bahasa pendek, yang di situ bukan cuma manusia isinya. Ada kebo Kiai Slamet juga ada tombak Kiai Pleret. Makanya karena kiai itu bukan bahasa Arab, tidak bisa dijamakkan menjadi kuyaha, nggak bisa. Ya kiai gitu aja. Nah itu orang Indonesia biasa. Allah di sini ya pangeran gitu aja. Padahal di sini ada pangeran Antasari, ada pangeran Diponegoro. Nah itu orang Indonesia. Makanya orang kalau harus mengerti di Indonesia itu antara bahasa dan isi bisa jadi berbeda. Hanya di Indonesia Mio disebut Honda, hanya di sini. Hondamu apa? Mio. Hondamu apa? RE King, hanya sini. Seluruh pompa air nggak usah emosi kalau disebut Sanyo, walaupun mereknya Panasonic atau DAP. Setiap mie instan nggak usah emosi kalau disebut Sari mimu apa? Mie sedap, sama aja di sini. Nggak usah emosi setiap pembalut disebut Softek kalau di sini. Loh ya setiap pembalut Softeknya apa? Laurier. Saya hafal karena istri saya perempuan. Itu bangsa Indonesia begitu. Setiap celana jin lepis. Setiap orang Eropa londo. Londo mana dia? Londo Amerika. Lah itu orang Indonesia. Makanya kalau nggak memahami kita ini susah. Ini cara melihatnya. Makanya kemudian ketika kita melihat bangsa ini ada ra'iyah, itu jadi rakyat. Musyawarah dari wasyawirhum fil amri. Terus majelis dari tafassahu fil majalis. Ada namanya kursi, itu dari wasi'a kursiyus samawat. Lah karena dulu yang membangun ini semua para wali, maka kawasan ini disebut wilayah. Para wali di sana di daerah yang disebut Wali Songo punya murid namanya Aryo Abdillah, geser ke Palembang, bikin kerajaan-kerajaan, bikin ro'iyah, bikin musyarakah di Palembang dan Sumatera bagian selatan dan sampai ke daerah Pekanbaru. Murid wali ada namanya Datuk Ribandang, geser ke Sulawesi, bangun musyarakah, bangun ra'iyah. Ada murid wali namanya Khatib Dahyan, bergeser ke Kalimantan, membangun Islam dan kawasan raya di sini. Maka kawasan-kawasan itu adalah kawasan yang dibangun para wali. Maka begitu wali tidak ada, kawasannya disebut wilayah. Dan begitu Belanda pergi, wilayah ini disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang apa? Dan bahasa musyarakah, masyarakat, ra'iyah, musyawarah, kursi, ini bukan bahasa semata-mata bahasa umum. Dia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia. Maka kalau mau cari negara dengan struktur paling Islam, carilah ke Indonesia. Nah, ini banyak orang yang tidak ngerti. Kenapa? Karena nggak mau ngaji. Ini terus sepotong. Haram, musyrik. Dulu Merah Putih didirikan untuk apa? Untuk persatuan bangsa. Ribuan nyawa di Surabaya itu jadi korban untuk mempertahankan Merah Putih. Sekarang Merah Putih tidak minta darah, tidak minta nyawa. Merah Putih hanya minta kita ngangkat tangan setiap bulan Agustus. Mahasiswa-siswa setiap hari Senin, cuman minta ini, minta ngangkat tangan, sudah nggak minta darah, nggak minta nyawa. Itu aja ribut, ada yang bilang musyrik, ada yang bilang kafir. Ini pasti waktu zaman perang nenek moyangnya Bandar Dadu ini. Ya ini. Lu mana ada negeri dengan keindahan seindah kita. Jam segini kita ngaji nggak ada masalah. Maka janganlah kita terpancing akhir-akhir ini teriak kriminalisasi ulama. Mana ada kriminalisasi ulama? Sampai jam segini kita ngaji, kita ngomong apa aja bebas. Makanya kalau ada istilah kriminalisasi ulama, nggak usah kita tengok itu. Memang mereka lah yang kriminal. Jadi kan mesti disampaikan. Akhir-akhir ini isu digoreng sana, digoreng sini. Apalagi kemarin Pilpres, kalau negeri ini nanti siapa yang menang? Kalau kami kalah tidak ada lagi yang akan menyembahmu. Nggak usah begitu, kita sama-sama Islam. Waktu itu Pak Jokowi Muslim, Pak Prabowo Muslim. Nggak usah ribut seperti sekarang. Sekarang sudah jadi, walaupun kita nggak suka ya sudah, sampai nggak suka. Tapi presiden sudah terpilih di Indonesia, dan itu mari kita rawat kebangsaan kita ini untuk menjadi bangsa yang mampu menatap masa depan, bukan bangsa yang ribut untuk urusan yang belum selesai diselesaikan. Ini baru, negeri kita indah, negeri yang maju, negeri yang bagus. Hari ini di Jawa sudah ada jalan tol yang menembus dari Jakarta sampai mendekati Banyuwangi. Tinggal berdoa semoga ruas jalan tol juga akan bergerak ke Kalimantan, sehingga Kalimantan nanti jadi mudah. Ini saya dari Ketapang sampai ke sini 3,5 jam. Itu pun seperti berjalan di atas angin, seperti di atas awan. Ternyata kebulnya luar biasa. Ya, ini tak doakan, kita syukuri. Ini orang sudah punya jalan begini. Semoga saja 5 tahun ke depan atau setahun lagi punya jalan lintas yang sama dengan di Pulau Jawa. Rel kereta api dibangun, tol dibangun, tapi jangan cerewet. Gitu. Ya nanti saya ngomong lah sama Presiden. Presiden jalan di Pangkalan dari Ketapang sampai tempat saya ngaji jelek, air pas, mohon dikasih bantuan gitu. Kan itu. Jadi kan bisa kita ngomong, semua bisa dibicarakan, wong kita orang Indonesia. Apalagi kalau nanti ibu kota Indonesia pindah ke Palangkaraya atau sekitar sini, kalian akan lebih makmur daripada orang Jawa. Jadi nggak usah ribet, ini bangsa ini akan terus bergerak. Presiden itu cuma 5 tahun, tapi bangsa ini tidak boleh berhenti. Ini indah. Makanya bangsa-bangsa yang lain sudah majunya luar biasa. Malaysia punya pembelajaran yang indah. Setelah Malaysia mengekspor teroris ke seluruh dunia, bahkan di Indonesia terorisnya dari Malaysia semua waktu itu. Nurdin Top, Dr. Ashari. Malaysia sendiri kelimpungan menghadapi teroris. Kenapa? Karena Malaysia menghadapi perang antar suku, antar ras digesek untuk terus bertempur, sehingga bangsanya susah untuk maju. Maka akhirnya seluruh teroris ditangkap di Malaysia. Malaysia tidak punya ampun lagi kepada teroris. Dan kemudian bangsa Malaysia diserahkan kembali kepada si Upin dan si Ipin. Ini caranya orang Malaysia. Si Upin dan si Ipin diserahi Malaysia. Bahwa si Upin dan si Ipin tidak boleh lupa di Malaysia
tidak bisa pisah dengan anak ini India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa bahwa Malaysia dibangun oleh poros-poros besar dari orang-orang Cina. Maka biar tidak lupa, diingatkan dari kecil berteman dengan Mei. Dia nggak boleh lupa Malaysia ada anak-anak Indonesia. Maka dari kecil diajarkan bertemu dengan anak kecil namanya Susanti. Mereka sudah mulai membicarakan bangsanya untuk maju. Maka kita malah mundur saja. Ini jangan. Kita harus menjadi pionir perjuangan ke depan, maju berbangsa dalam bingkai kebinekaan dan perbedaan, tapi tetap satu jua, namanya Indonesia. Amerika negara sebesar itu, dia nggak boleh malu, anak bangsanya tidak boleh melukai bangsanya. Maka ketika dia gagal perang di Vietnam, Amerika menutup kemaluannya. Menutup rasa malunya karena gagal di Vietnam. Dan jangan sampai anak-anak Amerika malu menjadi bangsa. Maka kegagalan di Vietnam dibikinkan sebuah obat besar, film Rambo 1 sampai 5. Itu cara mereka membangun bangsanya. Amerika tidak boleh malu gagal dengan Saddam Hussein, bikinkan film Hot Shot 1 sampai 2. Tidak boleh malu ketika gagal dengan terorisme, bikinkan film 12 Strong. Dia nggak boleh malu ketika anak Amerika sebagai bangsa urban tidak punya spiritual. Bangsa yang mengekspor spiritual ke seluruh dunia, bangsa Cina. Maka biar Amerika tidak malu ketika anak-anak mengambil spiritual dari Cina, dia bikinkan sebuah film di Amerika namanya American Shaolin, American Kung Fu. Padahal seluruh dunia juga tahu tidak ada kungfu di Amerika, tidak ada Shaolin di Amerika. Tapi biar anak bangsanya nggak malu, bikinkan American Shaolin, American Kungfu. Biar anak-anak Amerika nggak malu dengan Jepang, bikinkan American Samurai, American Ninja. Bahkan film samurai terakhir The Last Samurai, tokohnya dari Amerika namanya Tom Cruise. Ini cara orang mulai berpikir bangsanya. Dalam perbedaan, orang Jepang terjadi perang antar generasi namanya rezim Tokugawa dan rezim restorasi Meiji, saling bantai sesama anak bangsa mereka, dan anak-anak muda tidak boleh mengulangi itu. Maka kemudian orang Jepang membuatkan film yang sangat sederhana dengan judul Samurai X, dengan tokohnya Rory Kenshin atau si Kenji Himura. Ini cara mereka ngerawat bangsa. Maka mulai hari ini saya pesan sama anak-anak Indonesia, mari kita rawat kebangsaan ini. Kenapa? Karena seluruh dunia sedang merawat bangsanya masing-masing, dan jangan kita menjadi bangsa yang minder, bangsa yang mundur. Kaum muslimin, saya berpesan, ketika bangsa lain sudah sampai di rembulan, janganlah kita kembali ribut masalah celana cingkrang dan masalah jenggot. Itu nggak sehat ya. Yang mau jenggot-jenggotan lah, yang nggak mau ya nggak apa-apa, yang mau cingkrang-cingkrang lah, yang nggak apa-apa. Karena apa? Yang mau cingkrang ya cingkrang, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu tinggi. Yang enggak ya nggak apa-apa, yang mau pakai jubah ya pakailah jubah. Kalau saya pakai jubah nggak bisa jalan terlalu cepat, maka jubahnya saya potong, saya kelinting, namanya sarung. Karena dulu baju jubah itu baju syar'i, dipotong menjadi sarun, nggak bisa bilang ain, bilangnya ngo, maka sarun menjadi sarung, saruan menjadi sarungan. Linting, makanya kiai kalau takbir Allahu Akbar gini, wong enak ada cantolannya. Makanya kiai nggak pernah Allahu Akbar, enggak, itu biasanya yang nggak punya cantolan Allahu Akbar takut melorot. Ini biasa aja kita ini. Jadi indah sebenarnya ketika bangsa ini sudah bergerak, tapi jangan lupa. Nah, bangsa Eropa bergerak, bangsa Arab ribut. Kenapa? Karena lupa dengan perbedaan. Nah inilah ya. Maka 17 Agustus oleh orang Islam kita peringati bahwa kita punya
bangsa. Inilah yang dalam Al-Quran diajarkan oleh Allah. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radatnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaizallahu bi ahkamil hakimin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku bikin kalian ini yang terbaik. Dan kitalah yang terbaik manusia. Cuman kita terbaiknya versi Indonesia. Versi Indonesia ya pesek-pesek begini nih. Ahsani taqwim versi terbaiknya Arab ya cantik, ganteng, mancung. Ahsani taqwim Afrika ya hitam gosong. Ahsani taqwim Cina ya tembem-tembem sipit lah. Ahsani taqwim Indonesia ya kayak gini nih. Kecil-kecil, pesek-pesek. Rembes-rembes. Tapi kita ini ahsani taqwim kena hukum sumarodatnahu asfala safin, tetap akan jadi jelek. Illal ladzina amanu wa amilus lihat, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat baiklah. Alhamdulillah kita ini sudah jadi orang beriman, syukur kita ini jadi iman. Tapi kita imannya orang Indonesia, imannya yang jauh sekali. Maka kita berterima kasih ada orang iman yang ketemu langsung Rasulullah, ada orang beriman ketemunya sama sahabat, ada orang yang beriman ketemunya sama tabi'in, ada orang beriman ketemunya sama tabi'in. Lah kita ini orang beriman ketemu sama ulama-ulama Indonesia, makanya kita ini biasa saja. Orang Afrika dekat dengan Mekah nggak iman, sebagian aja. Orang Eropa cuman ngelompati Maroko, ngelewati kota Casablanca, ngelewati kampung Tangier, tapi nggak seberapa iman. Tapi kita yang sudah belok kayak begini masih iman kan? Alhamdulillah, karena kita orang jauh, maka kita ini jadi orang beriman. Walaupun nggak lengkap ya nggak apa-apa lah. Yang penting sudah beriman, sholat itu banyak sekali. Alhamdulillah kalau bisa. Tapi kita bersyukur ada yang sudah kebagian setahun sekali lebaran. Alhamdulillah. Ada yang sudah kebagian seminggu sekali Jumatan. Alhamdulillah. Ada yang senengannya baru maghrib tok. Alhamdulillah. Kayak orang lebaran, baju baru, alhamdulillah, sepatu baru, alhamdulillah, tidak baru, alhamdulillah. Ini orang jauh kayak kita. Quran itu banyak 30 juz. Alhamdulillah kita sudah kebagian, walaupun cuma sedikit. Makanya kiai-kiai Indonesia ini harus pinter buat toko kecil-kecil. Kalau toko besar itu namanya grosir, lebih besar lagi ATPM. Tapi yang kita hadapi ini kan kelas pengecer. Makanya kalau disuruh beli 30 juz mencret semua. Akhirnya ada yang ngecer Yasin. Maka kiai bikin toko eceran mereknya Yasinan. Ada yang cuman ngecer Kulhu. Bikinkan merek eceran kecil namanya tahlilan. Ada yang cuman ngecer Semilai Rokim, bikinkan toko eceran kecil namanya Suwuk Loroun udah gitu aja. Hadis banyaknya luar biasa. Alhamdulillah orang sini sudah kebagian hadis 2. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar, sama innamal a'malu niat. Makanya hadis 2 itu kelahi aja di Indonesia karena memang bagiannya cuma 2 itu. Yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang halah apa kata niatnya. Niate ngono. Apa jare niate? Salat kok pakai pujian, nah, tergantung niatnya. Wong nunggu yang masih di sawah. Kalau yang rajin, Allahu Akbar, langsung sholat, silahkan. Tapi yang punya umat masih di sawah, tunggu. Mestinya zuhur jam 11:30 atau jam 12, mundur sampai jam 11:30. Ya tergantung niatnya, wong nunggu.
Robana, Robana. Masih belum datang kalau di tempat saya ya tombo ati wis pegel nambani atine dhewe. Masih gak datang-datang ya tak amuk diuruki anjang-anjang repot. Yang rajin ya silakan, tapi kalau kita memang masih di sawah ya tak tunggu. Terus Allahu Akbar. Ya sudah. Saya kalau takbir nggak berani macem-macem. Wong saya kiainya orang kampung. Wong desa itu kalau sholat kan nggak khusyuk, matanya gini-gini. Makanya saya kalau takbir Allahu Akbar gitu aja, nggak berani saya Allahu Akbar. Kalau saya pakai Allahu Akbar, makmum saya mesti wah kiaiku nyetop apa, mesti gitu. Wong saya kiai ini wong kampung. Wong kampung ini bodoh-bodoh, jadi ini saya Allahu Akbar. Allah Akbar gitu. Enggak berani lama-lama saya. Salat saya juga pendek, cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar gitu. Lah kalau usul bismillah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai semalam bikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Sing belakang lama ini. Lama mesti gitu. Makanya kalau saya di kampung tarweh coba bismillahirrahmanirrahim nun Allahu Akbar. Ya saya di kampung posisi ini, saya ini bukan kiai kota, kiai desa sana. Nah, makanya saya kalau takbir ya cuman Allahu Akbar. Itu enggak berani Allahu Akbar di belakang ya ikut nyetop-opo gitu. Saya juga enggak berani Allahu Akbar terus kaki begini gini enggak berani. Wong-mongan saya itu sikile rangen. Tak gerayangi mesti jingkat. Ya udah begitu aja niat saya gitu, enggak usah pakai bid'ah lah. Mung biasa aja. Terus kalau kiai makanya kalau habis sholat saya zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Saya pernah diprotes, "Kiai, zikirnya kok gede-gede kenapa?" Sahabat itu kalau zikir diem ya biarin, sahabat murid Rasulullah. Zikir diem gini masuk wifi-nya Rasulullah, di samping Rasulullah. Meskipun diem gini hatinya kepada Allah. Lah omongan saya tak ajak diem ya tidur. Maka saya milih yang gede-gede ini sambil bunyi la ilaha illallah la ilaha illallah. Supaya apa? Yang tua-tua denger biar bisa menirukan. Lah kalau saya ikut-ikutan yang diem gini ketop-ketop ini tak. Muridku beli tasbih maca apa Mbah? Boh, susah malah. Lah ini maka saya kadang ini kampung ini usah pusing gitu. Jadi enak, nah, kalau bulan Ramadan, ya saya juga nggak bisa santri-santri itu. Udah, kamu jangan melek. Nah, kenapa Kiai? Kamu mesti nggak khusyuk kalau puasamu terlalu banyak melek. Karena orang Indonesia kalau pergi ke pasar, keluar rumah, lihat jambu, lihat mangga, pasti nggak khusyuk. Kalau orang Arab kan keluar rumah lihat padang pasir. Siapa yang pengen makan padang pasir? Ya nggak ada. Daripada kamu nggak khusyuk tidur aja katanya. Tidur ya tidur. Dalilnya apa? Naumuso imin ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Nggak taunya santri saya tidur semua. Sepi saya akhirnya. Saya kesepian jengkel pergi ke pasar beli mercon saya. Udah karena nggak ada dar. Makanya nggak usah emosi kalau saya menyalakan mercon. Karena bagi saya mercon itu perangkat ahli sunnah wal jamaah biasa aja. Santri ku ora tak merconi ora tangi. Ya biasa aja. Nanti kalau sudah bangun, bangun. Tuk-tuk. Akhirnya keluar tuk-tuk sahur ora sahur sak karepmu. Itulah di Indonesia. Itu makanya kalau saya ini orang yang setuju dengan Islam Nusantara. Saya setuju, Islam itu sholat. Nusantaranya apa? Ya pujian itu orang Nusantara, sarung orang Nusantara, gedek-gedek orang Nusantara. Puasa ya sama, maghrib subuh, tapi orang Nusantara ada tuktik-tuktiknya,
ada sahur. Nah itulah orang Nusantara. Haji juga sama ke Mekah, tapi orang Nusantara latihan di alun-alun air upas. Di sini labbaik Allahumma hajjan, Ka'bahnya triplek. Ini biasa aja loh, itu loh kadang saya di kampung. Orang di tempat saya kalau tarweh tak ajari 20. Kenapa Kiai kok 20 bukan 8? Tak usah cerewet. Kita ini nggak ngerti akhirat itu seperti apa, maka cari yang aman. Aman gimana Kiai? 20 tarweh itu lebih aman daripada 8. Kok bisa? Lah kalau nanti di akhirat yang benar 8 kan kamu masih punya sisa 12. Nah kalau yang benar 20, ya yang kurang 12 nyari di mana? Ya paling gitu indah aja, usah. Misalnya kalau ada orang mati di tempat saya, ya tak talqin. Marabbuka, Allah Rabbi, gitu jawab gitu. Ada yang protes, kira-kira denger nggak Kiai? Ya nggak tahu. Lah kenapa diajari? Lah perintahnya minal mahdi ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan sampai liang lahat. Nah berhubung si mati masih di liang lahat, ya kita ajarilah. Lah kalau nggak dengar gimana? Bukan urusan saya. Yang penting saya sudah ngajari. Nah kamu pengen tahu, dengar apa enggak? Mati ya lah kamu tak talqin nanti tahu kamu. Ya paling begitu, itu orang Indonesia terserah, makanya nggak usah ribet. Ada yang bilang Fatihah itu apa, kenapa orang mati pakai Al-Fatihah? Ya memang orang mati itu dikirimi Fatihah kok. Lah buktinya mana? Rasulullah kalau nyolati orang mati pakai Fatihah. Coba Fatihah itu. Allahu Akbar lah, bismillahirrahmanirrahim.